Maka coba kita renungkan, sudah berapa lama kita hidup di atas dunia ini? Dari sekian puluh tahun kita hidup, apa yang sudah kita perjuangkan? Lelah kita itu kemana saja? Kemana kita paksakan diri kita? Apa-apa saja yang sudah kita perjuangkan sampai saat ini? Jamaah sekalian, kalau kita tidak paksakan diri kita bangun waktu subuh dan bersegera ke masjid untuk sholat subuh, maka tidak ada perjuangan hidup yang kita kerjakan. Kalau di waktu siang selalu sibuk mengurusi pekerjaan, sampai lupa sholat zuhur, sampai lupa sholat asar, demi Allah jamaah sekalian, hidup seperti itu telah hilang keberkahan dari dalamnya. Bahkan kalau sampai sholat maghrib dan isya belum bisa menghadiri berjamaah di masjid, maka masa hidup yang kita lalui sampai saat ini jauh dari ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ada juga dari umat ini, hidupnya sedikit lebih santai, pekerjaannya lebih ringan, tetapi ada yang 1 kali dari 5 waktu sholat yang diwajibkan atas dirinya tidak pernah dikerjakan. Manusia jenis ini tidak akan pernah mendapat keuntungan dari pekerjaannya. Bahkan ada yang lebih miris dan menyedihkan, sudah diberi panjang untuk hidup di dunia ini, sudah sepuh, tanda kematian sudah diberikan kepadanya dengan memutih rambutnya, tetapi belum juga datang menuju taman-taman surga, belum juga mau meletakkan dahinya di sajadah-sajadah masjid. Demi Allah jamaah sekalian, bagi yang sudah diberi usia panjang melebihi usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum juga mau tersentuh memenuhi panggilan muazin, maka merenunglah, mau ditambah berapa lagi usianya? Belum puaskah menikmati dunia yang sudah 60 tahun dilalui? Belumkah merasa dia sudah berada di ujung senja? Jamaah sekalian, seharusnya adalah sesuatu yang wajar dan sangat wajar mereka yang sholat 5 waktu di masjid itu, saf-saf terdepannya diisi oleh mereka yang telah berusia senja. Bila masih mampu berjalan, mampu melangkah, paksakan kaki, paksakan badan, datang ke masjid untuk membuktikan rasa syukur atas nikmat hidup yang sudah panjang. Cukuplah usia yang panjang itu untuk dunia, dan sudah saatnya raihlah setiap pahala yang besar, yang pahalanya melebihi dari isi dunia ini, yaitu sholatlah 2 rakaat sebelum sholat subuh di masjid. Sudah juga saatnya meraih pahala-pahala yang sebanding, pahala yang besar sebanding dengan pahala haji dan umrah setiap hari, dengan rutin melakukan zikir pagi dan zikir petang. Sudah saatnya melunturkan dosa-dosa dengan tahajud di sepertiga malam. Saatnya juga meraih aura wajah dengan wajah yang cerah, dengan tidak pernah batal berwudu. Demi Allah jamaah sekalian, kita seluruhnya, kita yang saat ini berada di masjid ini, sedang berjalan menuju ke liang kubur kita masing-masing. Kita semuanya menghabiskan usia untuk mendekatkan diri kepada kematian itu, dan kita akan menghabiskan masa kita di dunia ini, bisa cepat, bisa juga lambat. Yang pasti, 1 langkah kaki yang kita langkahkan
maka langkah itu menuju ke kematian kita masing-masing. Jamaah sekalian, belumkah cukup mata kita menyaksikan, melihat langsung jenazah itu dimandikan, jenazah itu dikafani, jenazah itu disolatkan, dan kita sering melihat jenazah itu dimasukkan ke liang kuburnya. Dan mungkin jenazah itu dari kalangan orang-orang yang kita kenal, yang dahulu kita pernah bercengkerama dengannya, atau kita pernah datang ke kuburan. Lihatlah batu nisan yang dihamparkan di sana. Jangan kita berpikir yang terbaring di kuburnya sana sedang bersantai ria, sedang bersenang-senang. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya kubur itu ada siksa kubur, yaitu siksa di awal penyiksaan akhirat, yang seandainya diperdengarkan tangisan mereka yang sedang disiksa di kuburnya itu, pastilah kita semua akan pingsan mendengar rintihan dan tangisan mereka di sana, di alam kubur. Jangankan yang meninggalkan sholat, jangankan yang tidak berpuasa, jangankan yang tidak zakat, hanya karena tidak membersihkan kemaluan saat buang hajat saja, sudah cukup baginya siksa yang sangat berat. Sebagaimana Rasulullah ingatkan para sahabatnya, kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas buang hajat yang tidak bersih. Hadis riwayat Al-Hakim. Mungkin dari sebahagian umat ini hal ini tidak penting baginya, tetapi bagi syariat agama yang mulia ini, tidak menjaga kebersihan sesudah buang air adalah perkara yang besar, yang mendatangkan siksa yang pedih di alam kubur. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau urusan remeh saja azabnya sangat pedih, lantas apa yang pantas didapatkan mereka yang tidak mau sholat 5 waktu itu? Tidakkah kita pernah mendengar ular besar bernama Sujaul Aqra, ular yang sebesar batang kelapa, akan menyiksa di dalam kubur bagi orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu, disiksa sampai hari kiamat. Nauzubillah. Lantas bagaimana yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah beramal soleh selama ini, dan masih hidup sampai saat ini, masih sehat, masih mampu berjalan, panca inderanya masih berfungsi, belum juga mau menundukkan wajahnya ke arah kiblatnya, belum juga datang masa bertobat baginya, belum juga tersentuh panggilan muadzin yang 5 waktu terdengar olehnya. Masih keraskah hati kita kalau sampai saat ini belum juga memikirkan dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan? Demi Allah jamaah sekalian, jangan sampai Allah menutup hidayahnya kepada kita. Jangan sampai kita datang menghadap Allah dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau sudah demikian, kalau hal ini sudah terjadi, maka apa gunanya hidup panjang, umurnya panjang di dunia ini, kalau sedikit kebaikan pun, sedikit pahala pun tidak dituliskan di dalam catatan buku amalnya.